Nomor HP 0852 6661 6014. Email istidani88@gmail.com. Moto, belajar dari masa lalu, hidup di masa sekarang, berharap untuk masa depan. Riwayat pendidikan, SD Negeri Rimbo Mulyo, Kabupaten Tebo, MTS Futuhia 2 Meranggen Demak, MA Futuhia 2 Meranggen Demak. Barangkali di sini ada orang Demak ya? Mungkin satu alumni sama Ibu Istiqomah juga. S1 beliau di S1 Pendidikan Islam YAIN Wali Songo Semarang, S2 PAUD Universitas Negeri Semarang, S3 MPI UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pengalaman organisasi, anggota Racana IAIN Wali Songo Semarang, anggota Kopma IAIN Wali Songo Semarang, anggota PMI IAIN Wali Songo Semarang. Pengalaman pekerjaan, pernah menjabat asisten dosen di IKIP Veteran Semarang tahun 2012. Wow. Pernah menjabat sekretaris jurusan PIAUD IAI Yasni Bungo tahun 2015-2016. Pernah menjabat sebagai asisten dosen di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi tahun 2017. Dan sedang menjabat di dosen IAI Yasni Bungo dari tahun 2014 sampai 2000 sampai sekarang. Luar biasa sekali CV dari Ibu Istiqomah ya, kita bisa lihat sekali dari pengalaman organisasi bahkan pengalaman pekerjaan beliau. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke seminar online dengan tema Problematika Manajemen Pendidikan Islam dalam Menghadapi Era Society 5.0 yang disampaikan oleh Ibu Istiqomah. Kepada Ibu Istiqomah, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya buka buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa sekali untuk saya ya, bisa bertemu dengan adik-adik di jurusan MPI ini. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan, Bapak Dosen Dr. Fahru Roji. Beliau merupakan dosen saya juga. Di tahun 2006 saya masuk ya. Beliau mengajar 2 kali mata kuliah dengan saya. Alhamdulillah dengan ilmu yang beliau berikan bisa memberikan manfaat untuk saya sampai sekarang ini. Terus kepada Mas Anang dan kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan saya kesempatan bisa bertemu dengan adik-adik satu alma mater. Ya. Kita satu alma mater walaupun dulu namanya beda ke pendidikan Islam, tapi kita masih dalam ranah di ilmu manajemen pendidikan. Ini hal yang sangat luar biasa sekali bagi saya ya. Tak lupa kita ucapkan syukur kita di hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara daring. Kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kita terhadap Allah yang telah memberi kesempatan kita bisa bertemu walaupun secara virtual ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Selanjutnya di sini ketika ini ya saya tampilkan ketika saya diberi materi dihubungi oleh Mas Anang ketika suruh mengulas tentang masa depan. Sebenarnya saya ini masih belum tahu juga masa depan yang akan saya lalui yang akan datang kan. Tapi di sini sedikit saya mungkin pengalaman-pengalaman yang telah saya lalui di masa lalu, masa-masa saya dalam menempuh pendidikan, mungkin bisa sedikit sharing terhadap adik-adik yang di sini ya. Karena masa depan itu masih menjadi rahasia, masa depan kita, apa yang akan kita lakukan hari ini. Jadi kita bisa melihat masa depan kita bisa direncanakan dengan kita berbuat di hari ini. Nah,
Ini mungkin tadi yang perkenalkan yang sudah dibacakan oleh moderator tentang data pribadi saya ya, tentang saya. Saya dari lahir sampai sekarang nama saya masih istiqomah ya. Saya masih istiqomah dengan nama saya. Di sini mungkin kalau lebih enaknya injonya panggilan saya kan Isti. Kalau adik-adik manggilnya Mbak Isti aja. Ya, jangan Ibu ya, biar saya terlihat masih muda. Masih mungkin satu angkatan dengan mungkin beda-beda berapa tahun dengan adik-adik ya. Biar saya masih tetap bersemangat seperti anak-anak adik-adik yang sekarang masih menempuh pendidikannya. Biar masih tetap semangat belajar. Mungkin ini saya mungkin sedikit cerita pengalaman tentang pendidikan saya yang mungkin tadi sudah dibacakan oleh moderator. Di sini mungkin saya sedikit cerita. S1 saya mungkin tadi sudah MTS ya, MTS dari SD saya masih di Jambi, di daerah Jambi sini. Terus ketika MTS sama aliyah saya sudah mulai keluar dari Jambi, yaitu merantau untuk menuntut ilmu ke Jawa, yaitu tepatnya di Yayasan Futuhiyah, yaitu MTS, dan aliyah saya menghabiskan 6 tahun di Meranggen. Mungkin ada adik-adik yang sama juga alumni dari Futuhiyah. Terus selanjutnya saya melanjutkan S1 ke pendidikan Islam di UIN Wali Songo Semarang di angkatan 2006 dan menyelesaikan pendidikan selama 9 semester. Itu biasa saja ya. 9 semester selesai. Bahkan yang teman-teman yang pintar itu bisa 7 semester ya, 3 tahun setengah itu bisa selesai kuliah, tapi saya ya biasa aja, tengah-tengah, tidak cepat juga tidak paling lambat ya, 9 semester. Terus selanjutnya saya lulus di wisuda di tahun awal 2011. Selanjutnya saya mengambil S2 saya di tahun 2011. Saya mengambil jurusan PAUD. Nah, mengambil jurusan PAUD ini juga dulu ada ceritanya ya. Kenapa saya nggak ngambil manajemen? Mungkin ada adik-adik yang bertanya kan, kok ngambilnya PAUD? Dulu ketika saya mau mengambil S2, saya minta rekomendasi. Itu kalau ketika mau mendaftar S2 kan ada rekomendasi dari dosen. Nah, saya minta rekomendasi kepada Bapak Kajur, Bapak Ketua Jurusan MPI waktu di tahun 2011 itu Bapak Ismail ya dulu. Nah, saya minta rekomendasi ke beliau menyarankan untuk masuk di jurusan PAUD. Ya, waktu itu saya berpikirnya cuma yang ngikutin aja saran dari beliau. Walaupun ketika masuk PAUD ini saya harus belajar dari awal lagi. Maksudnya harus belajar di ilmu yang belum pernah saya pelajari sebelumnya, yaitu di pendidikan anak usia dini. Sebelumnya kan belajarnya tentang manajemen. Kalau saya mengambil S2 manajemen, mungkin saya tidak terlalu kesulitan ya, karena sudah ada bekal ilmu sebelumnya. Tapi di sini saya S2 mengambil PAUD, jadi harus bekerja keras, ya harus lebih ekstra belajarnya di ilmu yang baru lagi ini. Saya lulus selama 4 semester ya. Saya lulus masuk 2011, lulus di tahun 2013. Nah, kemudian di tahun 2013 saya mengikuti di 2013 akhir ya, saya mengikuti seleksi PNS dosen dan ternyata masih gagal. Saya gagal mengikuti tes CPNS dosen di tahun 2013. Di tahun 2014 awal saya keterima mengajar di kampus swasta di Bungo. Kemudian di 2014 akhir saya mengikuti lagi tes CPNS lagi, tapi ternyata masih gagal lagi. Dari kegagalan 2 kali ini, ya saya tetap masih positive thinking.
terhadap rencana-rencana Allah yang akan diberikan kepada saya. Nah, dari kegagalan ini saya masih tetap semangat untuk belajar, masih tetap ingin selalu menjadi yang terbaik ya untuk diri saya. Nah, dari kegagalan di tahun 2013 sama 2014 2 kali saya gagal tes CPNS dosen ini, ternyata Allah memberikan suatu rencana yang luar biasa untuk saya, yaitu di tahun 2015 saya ditemukan dengan jodoh saya. Itu sangat luar biasa sekali menurut saya. Dan tidak hanya ditemukan jodoh, waktu di tahun 2016 Allah memberi hadiah lagi yang luar biasa untuk saya, yaitu saya keterima seleksi beasiswa 5.000 doktor dari Kementerian Agama. Yang waktu itu diikuti 80 orang dan alhamdulillah saya lolos mendapat beasiswa S3 ini. Jadi ketika kegagalan saya di tes CPNS saya nggak lulus, 2 kali gagal, ternyata Allah memberikan rencana yang luar biasa sekali di tahun 2016. Gitu. Mungkin ketika waktu gagal itu ya pasti kita merasa kecewa, ada, tapi di balik kegagalan itu ada sesuatu yang kita tidak ketahui, suatu rencana Allah yang lebih luar biasa lagi daripada keinginan yang kita inginkan. Terus pekerjaan saya di sini sebagai dosen dan ibu rumah tangga. Nah, selanjutnya hobi di sini sama dengan suami, yaitu hobinya jalan-jalan dan makan ya. Terus CP tadi sudah disebutkan oleh moderator, mungkin yang mau menulis lagi ini lebih jelasnya. Siapa tahu nanti dari adik-adik ada yang berkesempatan berkunjung di Jambi atau mungkin atau dari jurusan MPI ini ada yang dari Jambi. Nah, silahkan nanti ketika ada dari Jambi. Berapa Jambinya mana itu? Pengurus AMC ada satu, Mbak. Iya. Kalau ada dari Jambi silahkan nanti ketika pulang kampung. Ada Mbak Nunin ya dari Jambi ya? Iya. Jambinya mana? Sarolangun, Mbak. Oh, Sarolangun. Berapa, ya saya di Rimbo Bujang, Tebo, mungkin berapa jam ya? Sekitar 2 jam ya, antara 2 sampai 3 jam ya? Iya, Mbak. Mungkin nanti kita ada kesempatan bisa bertemu langsung ya, di kota Jambi. Itu adalah cerita saya dalam menempuh pendidikan ya. Nah, di sini, kalau mungkin ada adik-adik di sini yang merasakan juga ya, dari artikel yang saya baca, yang saya temukan di sini, ada sebuah penelitian dari ICCN menunjukkan sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia mengakui jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minatnya. Nah, mungkin ada sebagian ya, adik-adik yang sekarang di MPI ini juga merasa seperti ini. Jurusan yang telah diambil ini tidak sesuai dengan minat atau mungkin tidak sesuai dengan pilihan pertama ketika masuk di UIN Wali Songo. Ini sama ya, saya dulu juga pernah mengalaminya. Saya masuk MPI, itu dulu juga bukan pilihan pertama saya. Saya awalnya itu pilihan pertama dulu itu di PAI, untuk pengennya menjadi guru agama Islam. Tapi keinginan saya lain dengan Allah yang rencanakan ya. Ternyata saya lulus di MPI. Nah, ketika pertama lulus di MPI ya pasti pertama karena tidak sesuai keinginan ya. Apa yang saya lakukan di sini saya masih untuk berpikir positif bahwa semua ilmu yang saya pelajari ini tidak akan sia-sia untuk masa datang. Walaupun yang pertama ini bukan sesuai keinginan saya, tapi setelah saya pelajari, saya ikhlas untuk menerima, saya tidak ada keterpaksaan untuk belajar di MPI.
Ya, itu positif thinking saya. Ya, ketika kita masih mau belajar, ilmu yang kita dapat pasti ada manfaatnya di masa depan. Ya, seperti yang sekarang ya saya lalui ya. Ternyata mungkin kalau dulu saya tidak di jurusan MPI, mungkin saya tidak bisa sampai S3 MPI ya. Mungkin saya tidak bisa menempuh sampai di perkuliahan apa di kuliah jenjang S3 ini. Nah, berawal dari jurusan MPI, maka saya bisa melanjutkan untuk jenjang pendidikan lebih lanjutnya. Kalau dulunya saya patah semangat ketika sudah nggak minat, sudah mungkin saya tinggalkan, maka saya tidak akan menjadi sarjana awal ya. Atau mungkin ketika saya diterima sesuai yang saya inginkan, jurusan yang saya inginkan, pilihan pertama saya, mungkin saya sudah sudah puas lulusan untuk menjadi guru pendidikan agama Islam. Mungkin saya tidak akan melanjutkan ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Karena saya merasa sudah puas, keinginan saya sudah terpenuhi, saya masuk di pilihan pertama jurusan saya keluar langsung ingin menjadi guru aja. Ternyata di jurusan MPI ini memberi pelajaran saya untuk lebih berkembang lagi. Karena ilmu itu tidak hanya bisa dicari, ilmu itu tidak hanya sampai di sarjana strata 1 saja, tapi lebih banyak pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya, ketika sekarang adik-adik yang merasa di jurusan MPI yang melupakan bukan minat jurusan yang diminati, ya sekarang ini ya untuk agar belajar kita lebih baik, ya kita merasa tidak ada keterpaksaan untuk belajar karena ilmu yang kita dapatkan itu tidak akan ada yang sia-sia. Terus ini mungkin profil dari lulusan MPI adik-adik sudah tahu semua ya, yang tadi seperti yang diterangkan oleh Bapak Kajur. Ya, ini mengacu dari Forum Ketua Jurusan Indonesia yang beberapa kali melakukan pertemuan. Di sini jurusan MPI itu menyiapkan lulusan menjadi tenaga pendidik atau administrasi pada lembaga pendidikan Islam formal dan organisasi atau instansi yang menangani pendidikan. Mungkin ini adalah suatu, kalau kita berpikir, ya, ini adalah suatu jurusan yang sangat luar biasa sekali dibanding jurusan pendidikan lainnya. Kalau jurusan lainnya itu hanya kita disiapkan untuk menjadi guru ya. Kalau di jurusan pendidikan yang lainnya kita disiapkan, kalau mungkin di jurusan matematika kita disiapkan untuk menjadi guru matematika, atau di jurusan yang lainnya ya kita disiapkan, dibekali untuk menjadi seorang guru yang profesional atau guru yang baik seperti apa, ilmu-ilmu tentang keguruan. Tapi di jurusan MPI ini kita tidak hanya dibekali untuk menjadi calon guru yang baik seperti apa ini, tapi kita ada 2 ilmu yang kita pelajari di jurusan MPI ini. Tidak hanya untuk menjadi guru yang baik, tapi kita diberi pelajaran atau diberi kuliah itu tentang manajemen atau tentang administrasi pendidikan atau tentang manajemen pendidikan. Jadi ini adalah suatu kelebihan yang didapatkan dari jurusan MPI. Kita bisa mulai mengatur, setidaknya mengatur untuk diri kita sendiri, mana yang terbaik untuk diri kita dan mana yang tidak baik. Ya, dari jurusan MPI ini saya bisa belajar dengan diri saya sendiri. Mungkin tadi yang profil saya yang dibacakan oleh moderator, saya di organisasi itu hanya sebagai anggota semua kan, nggak pernah menjabat di pimpinan tertinggi di organisasi. Nah, itu karena apa? Karena dulu waktu saya S1 itu kurang percaya diri. Saya waktu S1 kurang percaya diri, pemalu, dan penakut. Maka ketika dulu saya pun jarang untuk pergi ke ruang HMJ, karena saya malu dengan senior-senior kan. Itu, maka di organisasi saya tidak mengikuti di kepengurusan HMJ. Karena saya termasuk mahasiswa yang kurang percaya diri. Ternyata dalam kurang kepercayaan diri saya itu ternyata menimbul
saya mendapatkan satu kelebihan, yaitu saya lebih disiplin dalam berbagai hal, khususnya yang pertama dalam kuliah. Saya kuliah pasti tidak pernah telat, karena sempat saya telat, saya malu untuk masuk kelas. Apalagi ada teman-teman yang sudah duduk di kelas, dan juga ada dosen yang sudah masuk kelas. Salah satu yang saya bisa ambil hikmahnya ketika saya tidak percaya diri, ternyata menjadikan saya lebih disiplin. Mungkin kalau di dalam ilmu manajemen ya, di analisis SWOT ya, apa kekurangan kita menjadi sebuah kelebihan. Ya, dari itu saya bisa belajar dengan disiplin ini, dengan disiplin yang saya dapati, alhamdulillah bisa memperlancar perjalanan saya dalam menempuh pendidikan. Ya. Karena dengan disiplin kita pasti ketika mengerjakan tugas-tugas itu tidak akan pernah terbengkalai. Itu mungkin ya, kalau di sini adik-adik untuk sekarang ini mungkin luar biasa sekali ya, sudah mempunyai modal kepercayaan diri itu sangat luar biasa sekali. Mungkin ini cerita saya dulu ketika S1, dengan ketidakpercayaan diri saya ternyata saya lebih disiplin. Terus di sini selanjutnya tentang peluang bagi lulusan MPI itu apa saja? Ya tadi sekilas sudah diterangkan oleh Bapak dosen kita. Nah, di sini sebagai tenaga pendidik di Indonesia meliputi ada tadi ya kepala sekolah, ada pengawas, ada tenaga administrasi, ada tenaga perpustakaan, laboratorium, teknisi, atau kelompok belajar, dan pamong belajar. Nah, sedangkan profil utama di jurusan MPI ini menyiapkan tenaga administrasi pada lembaga pendidikan atau institusi yang menangani pendidikan. Nah, walaupun banyak peluang bagi lulusan MPI, adik-adik itu bisa mengembangkan lebih lagi dengan peluang-peluang yang telah dituliskan ini. Adik-adik apalagi mempunyai kemampuan yang luar biasa, itu tidak hanya untuk menjadi pegawai administrasi aja, tapi adik-adik bisa lebih dari apa yang dituliskan peluang-peluang di lulusan MPI ini. Bahkan mungkin ketika adik-adik bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, adik-adik bisa menjadi dosen. Tadi ada alumni kita juga ya, yang sudah menjadi dosen juga. Nah, itu adalah peluang-peluang di luar jurusan MPI ini, yaitu sangat banyak, tidak hanya terpacu dengan yang ada dituliskan di sini. Nah, terus tadi bagaimana problematika kita dalam menghadapi era society 5.0 ini ya. Mungkin ini sebuah ilustrasi di era society 5.0. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa lihat bahwa di era ini itu adalah era yang berbasis big data, di mana segala sesuatu di dunia ini saling terhubung pada suatu sistem data, yang sekarang ini yaitu data internet. Bahkan semua itu sudah dirangkum di big data. Nah, ini yang saya ambil dari Government 2018 ya. Terus selanjutnya untuk perubahan apa di era society ini? Nah, perubahan yang akan terjadi di era ini, masyarakat akan dihadapkan dengan teknologi yang memungkinkan pengaksesan dalam ruang maya yang seolah-olah seperti nyata. Ya, untuk sekarang ini yang kita manfaatkan ya. Kita sekarang lagi berkumpul dalam dunia maya ya, dalam di tempat daerah yang berbeda-beda, tapi kita bisa berkumpul dalam satu naungan, seolah-olah kita berbicara dengan berhadap-hadapan, padahal kita sekarang lagi duduk di posisinya masing-masing, mungkin di daerahnya masing-masing, atau di kampung, mungkin kalau yang sudah pulang kampung, di kampung halamannya masing-masing. Ini yang sekarang telah terjadi, atau perubahan-perubahan di era society ini. Dalam
teknologi Society 5.0 ini apa? Kecerdasan buatan yang berbasis big data tadi, dan atau sebuah robot untuk melakukan atau mendukung pekerjaan manusia. Jadi nanti pekerjaan manusia itu sudah dibantu oleh data-data atau robot yang membantu pekerjaan manusia. Ini berbeda dengan revolusi industri yang kemarin ya, revolusi industri 4.0 ya. Ini sangat berbeda, yang mana di industri 4.0 ini yang industri 4.0 yang kemarin ini lebih menekankan pada bisnis saja. Tapi dengan teknologi era Society 5.0 ini terciptanya sebuah nilai baru yang akan menghilangkan kesenjangan antara kesenjangan sosial, kesenjangan usia, jenis kelamin, bahasa, dan menyediakan produk serta layanan yang dirancang khusus untuk beragam kebutuhan individu maupun kebutuhan banyak orang. Ini adalah perubahan-perubahan untuk yang akan kita alami nantinya, ya. Mungkin sudah sebentar lagi kita alami, mungkin saat ini juga ada beberapa yang sudah kita manfaatkan di era Society 5.0 ini. Nah, selanjutnya di sini, agar lulusan perguruan tinggi berkualitas dalam menghadapi era Society 5.0 ini, itu ada, ini ya, saya ada 4P namanya ya. Ini P yang pertama yaitu pendidikan berbasis kompetensi. Artinya apa? Mahasiswa di sini harus mampu menggunakan sumber daya yang ada, yaitu teknologi informasi yang sekarang sudah berkembang secara pesat. Mau tidak mau, mahasiswa harus mengikuti perkembangan teknologi setiap masanya. Terus yang kedua, itu pemanfaatan Internet of Things, yaitu pemanfaatan sumber data melalui internet. Nah, sekarang pasti sudah dilakukan juga, sudah dimanfaatkan juga oleh adik-adik yang sedang menempuh pendidikan juga ya, bahwa kita sudah memanfaatkan beberapa data dari internet untuk menunjang perkuliahan kita, untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan kita. Terus P yang ketiga ini pemanfaatan virtual atau augmented reality. Nah, virtual reality ini apa? Maksudnya di sini teknologi yang menggabungkan secara real time terhadap konten digital dengan dunia nyata. Ya seperti sekarang ini kita seperti nyata ya, walaupun di tempat yang berbeda. Nah, ini adalah salah satu yang sudah kita manfaatkan. Terus P yang keempat ini pemanfaatan artificial intelligence atau AI ini. Di sini kita lebih meletakkan suatu kecerdasan buatan yang diberikan pada suatu alat elektronik guna untuk bisa merespon dan berpikir seperti manusia. Nah, di masa yang akan datang mungkin ini ada banyak robot-robot atau banyak sistem yang di situ seperti apa ya? Seperti yang dipikirkan manusia. Mungkin untuk saat ini kita membuka pintu harus menggunakan kita sendiri yang bergerak kan. Mungkin di masa yang akan datang kita membuka pintu pun tinggal perintah saja mungkin ya. Itu adalah teknologi-teknologi yang akan kita hadapi di era Society 5.0 ini. Terus untuk bagaimana tantangan pendidikan Islam dalam menghadapi Society 5.0 ini, seperti yang di artikel yang saya baca, di sini kita harus mempunyai tiga kemampuan. Ya. Yang pertama itu kemampuan dalam menghadapi era Society 5.0 ini, yaitu yang pertama kemampuan dalam memecahkan masalah. Mungkin di sini adik-adik sudah biasa ya
ketika di ilmu ini tidak lepas dengan kalau kita di ilmu manajemen ini ada perencanaan juga dalam pemecahan masalah ini yang harus kita lakukan, yaitu pertama itu memahami masalah yang terjadi, yang kedua itu membuat rencana penyelesaian. Kita sudah dibekali ilmu tentang planning ya kalau di MPI. Nah, kita bisa merencanakan bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Terus ada yang tahapan selanjutnya melakukan perhitungan. Mungkin ini yang kaitannya dengan efektif dan efisiennya. Ketika kita membuat rencana yang sudah kita buat, kira-kira efektif tidak dalam memecahkan masalah. Terus yang keempat itu ada memeriksa lagi hasil yang diperoleh. Kalau di ilmu manajemen itu evaluasi, gitu ya. Ya kita sudah biasa dikenal ya tentang planning, kalau organizing, actuating, dan evaluating. Mungkin adik-adik ini sudah biasa kalau dalam memecahkan masalah sudah tidak tidak diragukan lagi karena kita sudah dibekali tentang ilmu manajemen, setidaknya bisa diterapkan atau dipraktekkan dalam diri kita sendiri atau dalam kehidupan kita. Terus yang kedua di sini kemampuan untuk bisa berpikir secara kritis. Nah, berpikir secara kritis ini bagaimana? Yaitu cara berpikir untuk beradaptasi di masa depan. Ya, kita harus bisa dalam menghadapi masa depan ini kita harus bisa berpikir kritis, yaitu dengan berpikir secara analitis, kritis, dan kreatif. Gitu. Itu yang harus kita bisa atau kemampuan yang harus untuk kita bisa berpikir secara kritis. Terus kemampuan yang ketiga yaitu kemampuan berkreativitas. Gitu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kacur, kita harus berpikir atau berkreativitas untuk diri kita dalam menghadapi era Society 5.0 ini. Nah, di sini orang-orang yang kreatif akan dapat berpikir secara mandiri, mempunyai daya imajinasi yang tinggi, terus mampu membuat keputusan sehingga akan mempunyai keyakinan. Dan ketika orang-orang yang berpikir kreatif ini, mereka tidak akan mudah dipengaruhi orang lain. Itu adalah kemampuan-kemampuan untuk menghadapi tantangan pendidikan Islam dalam menghadapi era Society 5.0 ini. Nah, jadi dari ini kita bisa belajar bahwa yang kita siapkan untuk menyongsong atau untuk menghadapi era-era masa depan, mungkin untuk masa depan selanjutnya bukan era Society 5.0 lagi, mungkin ada era apa lagi kan, yang perlu kita siapkan, yaitu kita siap menghadapi masa yang akan datang. Yang perlu diri kita siapkan, itu kita siap menghadapi masa yang akan datang. Yaitu dengan apa? Dengan terus belajar. Kalau kita terus belajar, insya Allah walaupun perubahan zaman, dengan berubahnya zaman ini, kita akan bisa terus mengikutinya. Asalkan kita masih tetap terus belajar. Ya seperti sekarang ini, di tahun 2006 dulu tidak ada seperti ini saya kuliah. Tapi karena semangat saya terus belajar, maka harus mengikuti perubahan zaman ini. Ya. Yang penting dari adik-adik sekarang ini jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, ini ada motivasi diri agar semangat kuliah yang untuk adik-adik sekarang lagi berjuang menyelesaikan studinya atau masa kuliahnya, atau adik-adik yang baru akan masuk di perguruan tinggi atau baru akan masuk kuliah. Nah, yang pertama di sini ada untuk motivasi diri, coba ingat kembali tujuan kamu kuliah. Nah, mungkin dengan mengingat kembali tujuan kita kuliah, itu akan memberi semangat untuk menempuh atau
untuk memberi semangat kita untuk belajar dalam masa-masa kuliah ini, atau mungkin yang sekarang lagi tugas akhir mengerjakan skripsinya akan lebih semangat lagi untuk bimbingan, untuk menulis karya ilmiahnya. Karena tujuan kita datang ke Semarang atau datang ke perguruan tinggi, masuk di universitas, yang pertama pasti apa? Untuk mendapatkan gelar atau mendapatkan ijazah. Itu tujuan kita datang dari kampung ke kota atau ke kampus itu untuk mendapatkan gelar atau mendapatkan ijazah. Selama masa belajar itu banyak yang kita dapatkan ya, selain di bangku perkuliahan, mungkin di organisasi, mungkin ada pembelajaran lainnya ya, mungkin kita bersosialisasi dengan teman di berbagai daerah, itu adalah merupakan pembelajaran yang sangat berharga sekali untuk kita. Nah, terus yang kedua, untuk agar kita selalu termotivasi semangat belajarnya, semangat kuliah, yaitu berikan self reward sebagai sebuah bentuk penghargaan kepada diri sendiri. Ketika adik-adik sudah mencapai sesuatu, kita harus memberi penghargaan untuk diri kita. Mungkin ketika sudah bisa menyelesaikan 1 semester selama perkuliahan dengan lancar, ya hiburlah diri kita dengan mungkin pengennya apa, mungkin membeli sebuah barang atau mungkin pengen jalan-jalan, itu adalah sebuah penghargaan untuk diri kita. Jadi kita akan lebih semangat lagi untuk belajar di semester depannya lagi. Terus selanjutnya, ingat kedua orang tua. Kalau kita mengingat kedua orang tua, selalu mengingat kedua orang tua kita, insya Allah kita tidak akan bermalas-malasan dalam kuliah. Apalagi mengingat bagaimana orang tua kita bekerja, mencari nafkah untuk membiayai kuliah kita. Jadi kita tidak akan menunda-nunda pekerjaan. Kita tidak akan bermain-main di perguruan tinggi, tidak hanya cuma main-main aja, tapi kita akan tahu apa tujuan kita dari rumah, tujuan kita izin kepada orang tua kita untuk menuntut ilmu. Jadi selalu ingat kedua orang tua kita. Ini adalah ketika kita merasa jenuh belajar, merasa bosan dengan belajar, kalau kita mengingat kedua orang tua kita, maka semangat itu akan kembali lagi. Terus yang keempat ini, sesekali lihat ke bawah, maka kamu akan merasa lebih bersyukur. Di sini melihat ke bawahnya apa? Yang melihat ketika ada kawan-kawan kita, mungkin yang ingin merasakan jenjang pendidikan di perguruan tinggi, banyak yang tidak kesampaian. Ketika kita sudah sampai di apa yang kita inginkan di jenjang pendidikan, bisa melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Kalau kita selalu bersyukur, maka kita akan menikmati hidup yang Allah berikan kepada kita. Terus selanjutnya, jangan suka menunda-nunda pekerjaan ya. Ini kalau kita menunda pekerjaan, maka akan ada waktu yang terbuang sia-sia. Karena waktu itu terus berjalan ke depan, bukan ke belakang lagi. Tidak bisa mutar ke belakang lagi ya. Jadi kita jangan sampai menunda-nunda pekerjaan. Kalau menunda pekerjaan, ada waktu yang terbuang sia-sia. Ketika mungkin yang biasanya sering menunda-nunda ini ketika sudah mahasiswa akhir. Kalau mahasiswa masih dalam tahap perkuliahan, pekerjaan tidak bisa ditunda-tunda karena nanti ada deadline untuk mengumpulkan tugasnya. Tapi ketika mahasiswa yang sudah tugas akhir, ini yang sering banyak menunda-nunda pekerjaan dalam mengerjakan tesis, dalam mengerjakan skripsi ya, kalau di S1 skripsi ya. Karena di sini dosen pembimbing kita tidak mengejar kita untuk cepat lulus tanpa keinginan dari kita sendiri. Ya.
Kalau kita menunda-nunda pekerjaan, mungkin bimbingan besok saja, atau besok minggu depan ada waktu lagi, sekarang mau main-main dulu. Itu maka waktu seminggu itu akan terbuang dengan sia-sia. Maka selagi sempat, selagi bisa, jangan menunda pekerjaan yang sekarang adik-adik kerjakan. Terus yang keenam ini, temukan metode belajarmu sendiri. Semangat kuliahnya adik semakin tumbuh dalam diri adik-adik, adik-adik bisa menemukan cara belajar sendiri. Teman saya, cara belajar yang sangat disukai seperti apa? Mungkin belajar di perpustakaan dengan membaca, atau belajar di tempat sepi-sepi, atau belajar dengan selalu diskusi dengan teman-teman, atau belajarnya sambil ditemani makanan. Itu adalah metode-metode belajar tersendiri. Ya, setiap orang pasti mempunyai metode yang berbeda-beda. Ya. Tidak semuanya sama. Kalau saya sendiri, metode belajar saya itu selalu saya belajar dengan ditemani makanan. Ya. Mungkin ini yang saya alami ketika saya mengerjakan skripsi, tesis, dan disertasi. Ya, tugas akhir saya di perkuliahan ini, saya mengerjakan 3 tugas itu. Biasanya mahasiswa yang lainnya kadang ketika lagi sibuk-sibuknya di tugas akhir, itu akan mengurangi berat badan ya, karena harus kita lembur mengetik ya, lembur ngetik, baca, nanti ada mengejar dosen untuk bimbingan, ya. Itu sangat lelah sekali yang dilewati. Kadang ada yang sampai berat badannya nurun. Nah, tapi ketika saya mengerjakan tugas akhir, karena saya belajarnya dengan ditemani makanan, saya jadi bertambah berat badannya. Itu adalah metode belajar saya ya. Mungkin adik-adik mempunyai metode belajar yang lainnya. Apa yang penting masih semangat kita untuk belajar. Jangan pernah jangan pernah sampai lelah ya. Karena ketika kita mendapatkan metode belajar untuk diri kita sendiri, maka belajar itu akan menjadi menyenangkan, bukan membuat susah ya. Itu. Di sini ada tokoh sebagai tokoh panutan ya, yaitu Bapak Habibie. Di sini ada kata-kata yang menginspirasi untuk saya ya, yang bisa memotivasi untuk saya. Di sini, apabila kamu sudah memutuskan untuk menekuni suatu bidang, jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci keberhasilan yang sebenarnya. Ketika adik-adik sudah menekuni suatu bidang, ya harus dilakukan secara konsisten. Ini untuk saya sendiri, saya sudah menekuni bidang dalam ranah dunia pendidikan. Yang saya konsisten di sini, saya alhamdulillah bisa melanjutkan pendidikan yang selanjutnya, pendidikan lebih tinggi ya. Walaupun mungkin antara S1, S2, S3 saya, S2 ya, S2 yang berbeda jurusannya, itu, tapi di situ masih dalam ranah pendidikan. Gitu. Jadi ketika kita sudah konsisten dalam suatu bidang, insya Allah kita akan berhasil di masa yang akan datang. Ini lagi, ini adalah salah satu idola saya juga, yaitu Mbak Nana. Dari kalimat kata-kata Mbak Nana ini juga bisa menginspirasi. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tidak akan mungkin bisa bertahan. Ini yang saya rasakan sendiri. Dengan pendidikan ini, salah satu yang bisa merubah nasib seseorang. Ya, walaupun salah satu ya, pendidikan ini bisa merubah nasib seseorang. Mungkin ketika saya tidak berpendidikan, ya saya tidak akan bisa bertemu dengan adik-adik ini ya, tidak bisa sharing dengan adik-adik ini. Karena dengan pendidikan yang saya tempuh, alhamdulillah saya diberi kesempatan-kesempatan yang luar biasa seperti hari ini. Ini adalah salah satu motivasi saya untuk terus belajar. Mungkin ini sedikit cerita, saya dulu dari keluarga biasa, ibu saya hanya lulus SD dan bapak tidak sekolah sama sekali.
bapak saya itu buta huruf ya. Dan bapak saya bertekad untuk merubah nasib mungkin dari keturunan ya saya ya. Jadi bapak selalu menekankan saya untuk sekolah. Jadi taunya bapak saya harus sekolah setinggi-tingginya biar menjadi pintar, tahu Pak. Karena ketika menjadi orang bodoh itu akan susah di masa depan. Jadi dari motivasi bapak saya sendiri, saya jadi semangat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ini. Nah, terus ini adalah motivasi untuk saya sendiri, motivasi yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Nah, di sini walaupun kita lahir dari keluarga biasa, mempunyai kemampuan biasa, prestasi juga biasa saja, namun kita harus mempunyai keinginan, harapan, dan mimpi yang luar biasa. Semoga kata-kata motivasi dari saya ini bisa menginspirasi untuk adik-adik, bisa memberi semangat untuk adik-adik untuk menghadapi masa yang akan datang. Cukup sekian, terima kasih. Mungkin ini satu kalimat ya, selamat berjuang untuk adik-adik yang sekarang sedang berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya. Semoga perjuangan kita akan mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang. Amin, amin. Cukup sekian dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali ya materi yang disampaikan oleh Mbak Isti terkait problematika manajemen pendidikan Islam dalam menghadapi era society 5.0, mulai dari lulusan MPI itu seperti apa, sampai dengan tadi motivasi yang diberikan oleh Mbak Isti, mulai dari kutipan Eyang Habibie, ada Mbak Najwa Shihab, sampai dengan motivasi dari Mbak Isti yang juga nggak kalah kerennya nih, dari Eyang Habibie sama Mbak Najwa. Jadi walaupun kita dari orang yang biasa saja, keluarga yang biasa saja, serta prestasi yang luar biasa, tapi kita juga harus punya harapan dan mimpi yang luar biasa, begitu ya Mbak Isti ya? Yeah. Ya baik, dari penyampaian Mbak Isti, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ataupun yang masih bikin teman-teman bingung nih terkait dari manajemen pendidikan Islam sendiri untuk menghadapi era 5.0. Pada teman-teman yang ingin bertanya, langsung dipersilakan. Izin bertanya, Kak. Oh ya, ini langsung dari angkatan 2021 nih Mbak, dari Maba 2021. Ini namanya... Izin bertanya, Kak. Iya, silakan dari Naka ya, siapa ini namanya? Iya, Naka. Oh iya, Naka. Ika. Rizka. Riz, gimana? Ika. Ika, oh iya, dari Ika. Ya, izin bertanya, Kak. Apa benar misalkan dan PI itu bisa guru dan harus mengikuti PPG? Oh iya, pertanyaannya apakah PI, lulusan PI itu bisa menjadi guru, sedangkan menjadi guru harus ada PPG-nya, seperti itu ya? Iya, Kak. Benar. Iya. Makasih kepada Ika. Terima kasih, Kak. Sembari pertanyaan kita tampung, mungkin dari teman-teman ada yang masih ingin bertanya. Saya mau nanya, Kak. Oh, ini juga dari angkatan 2021, Adibul Asror, dipersilakan. Ya, saya mau tanya kan, maklum ya Pak, apa namanya, tahun mahasiswa baru. Jadi mau tanya apa aja yang dipelajari jurusan manajemen pendidikan ini. Cukup sekian. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Adibul Asror. Nampaknya sudah makin penasaran ya terkait dari manajemen pendidikan Islam sendiri, begitu. Ya. Terima kasih.
Lanjut, mungkin dari teman-teman satu pertanyaan lagi sebelum nanti dijawab oleh Mbak Isti. Boleh izin tanya nggak Kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Rizky Aulia, juga angkatan 2021. Pada aktif semua ini ya, 2021. Harus. Ya, persilakan. Izin bertanya ya. Untuk prodi MPI ini apa sih yang menjadi keunggulan atau keistimewaan yang ada di prodi MPI ini dibanding dengan prodi-prodi yang lain? Gitu Kak, kurang lebihnya. Terus ya udah kita aja. Dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Aulia. Di sini sudah ada 3 penanya, kebetulan dari angkatan 2021 semua, Mbak. Mungkin karena sudah 3 pertanyaan, bisa langsung dijawab oleh Mbak Isti. Terima kasih atas pertanyaan dari adik-adik. Mungkin di angkatan 2011 ini masih bingung ya tentang MPI ya? Atau masih bukan menjadi pilihan pertama mungkin waktu masuk MPI. Tadi saya sudah bercerita ya tentang jurusan MPI. Apa sih yang dipelajari? Mungkin yang saya terakhir ya, yang pertanyaan terakhir dulu ya, yang saya jawab keistimewaan dari jurusan MPI tadi ya. Ya tadi yang saya paparkan sebelumnya, bahwa di jurusan MPI ini kita tidak hanya dibekali untuk menjadi seorang guru, ilmu tentang keguruan, tapi kita dibekali tentang ilmu tentang administrasi atau ilmu manajemen pendidikan. Nah, kalau dalam ilmu manajemen pendidikan ini sangat luas sekali, sangat banyak sekali bahasanya, yaitu dari dari manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana prasarana. Ketika kita sudah terjun di lapangan pekerjaan atau ketika kita sudah di lembaga pendidikan, maka ilmu di manajemen ini sangat sekali dibutuhkan. Yaitu apalagi terkait sekarang di lembaga pendidikan, untuk khususnya formal ya, lembaga formal, sekarang ini semua data siswa itu harus dilaporkan di Davodi. Maka salah satunya ketika adik di jurusan MPI ini, untuk menambah keilmuannya yaitu harus menguasai teknologi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Fathuroji, Pak Ketua Jurusan MPI, itu sangat penting sekali. Karena untuk menghadapi era sekarang ini, teknologi itu sangat penting sekali. Yang dulunya mungkin data siswa hanya ada di sekolah, mungkin hanya ada di dinas pendidikan di daerah, tapi sekarang data dari TK, bahkan dari anak usia dini, ini sudah dilaporkan di pusat, di data Davodi. Nah, ketika kita sudah tahu di ilmu keistimewaan di manajemen ini, kita akan tahu mengatur hal-hal yang seperti ini. Persyaratan apa sih yang dibutuhkan dalam sebuah lembaga ini? Ini yang kita dapatkan di jurusan MPI. Mungkin jurusan lainnya tidak akan diberikan mata kuliah seperti ini. Tentang ada nanti manajemen sarana dan prasarana, ada manajemen kurikulum, nanti ada manajemen sumber daya manusia sendiri, bahkan ada manajemen public relation atau humas. Itu juga akan dipelajari di jurusan MPI. Nah, itu sangat banyak sekali ya keistimewaannya di jurusan MPI. Bahkan saya aja di S1 aja kurang cukup untuk belajar MPI, makanya ketika saya S3 saya ngambil jurusan MPI lagi. Itu sangat luas sekali karena sangat banyak sekali jurusan MPI. Di belajar di S1 saja saya merasa kurang cukup, maka saya lanjutnya jurusan MPI. Nah, saya sangat tertarik dengan jurusan MPI ini. Ya. Terus tentang ya tadi ya, sama yang hampir sama dengan pertanyaan yang kedua tadi, apa saja yang dipelajari di jurusan MPI, mungkin tadi ya saya sudah sampaikan bahwa banyak sekali manajemen yang kita pelajari. Ya mungkin yang sering kita kenal, yang pertama kita kenal itu tentang fungsi-fungsi manajemen, adanya planning. Setidaknya planning ini yang bisa kita terapkan ketika
sudah apa ya, ketika masih menjabat atau masih dalam masa pendidikan, ini planning ini sangat penting. Karena ketika kita dalam masa studi tidak ada planning, maka kita mungkin belajar cuma hanya mengalir aja, tidak ada planning untuk hidup kita, untuk masa studi kita, mungkin bisa jadi kita melebihi masa studi, atau mungkin melebihi target yang teman-teman lain rencanakan kan. Bisa jadi mungkin sampai 14 semester baru lulus karena kepepet. Kalau nggak lulus 14 semester, harus DO. Dengan belajar perencanaan ini, kita bisa merencanakan untuk diri kita sendiri. Kita pinginnya lulus di semester berapa, itu sudah bisa direncanakan dari semester awal, adik-adik. Nah, kalau kita mau pengen cepat lulus kuliah, ya harusnya mata kuliah jangan sampai banyak yang kalau di sana ketidak keluar itu, kalau saya di kampus ini itu ngajarnya biasanya TL, tidak lulus mata kuliah. Jadi jangan sampai mata kuliah kita banyak yang tidak lulus. Nanti kita akan mengulang semester berikutnya. Itu maka dari awal semester ini kita sudah bisa memplanning. Ketika kita mau cepat lulus, ya kita harus rajin kuliah, rajin belajar agar semua mata kuliah bisa lulus dan tidak mengulang. Itu adalah manfaat dari kita belajar manajemen, setidaknya bisa memplanning untuk diri kita sendiri. Terus kalau di ilmu manajemen ini sangat banyak sekali ya jurusan manajemen, bahkan di daerah-daerah terpencil seperti di tempat saya ini ya. Kalau dibandingkan Semarang itu jauh sekali ya. Saya merasa ini daerah terpencil, apalagi saya bukan di kotanya Jambi, saya masih di kabupaten terkecil dari Jambi ya, dari provinsi Jambi sendiri, dari kota Jambi sendiri ini. Yaitu di perguruan yang sekarang saya bekerja, atau perguruan tinggi di kampus saya sekarang bekerja, itu akan membuka jurusan S2 MPI, S2 Manajemen Pendidikan. Itu berarti menandakan bahwa jurusan MPI ini sangat banyak sekali peluang-peluangnya. Ya. Mungkin kalau kita untuk menjadi dosen, ya adik-adik harus semangat untuk lanjut kuliahnya lagi, tidak hanya sampai di S1 saja ya. Harus tetap semangat untuk lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Itu ketika adik-adik ingin menjadi seorang dosen atau tenaga pendidik di kampus ya. Bahkan tidak hanya di perguruan tinggi saya yang mengajar ya, bahwa di perguruan di sini itu hampir di daerah di kabupaten, sekolah-sekolah kampus swasta ini hampir mungkin di provinsi Jambi sendiri ini ada, kalau tidak 5 daerah membuka jurusan MPI. Belum lagi apalagi di Jawa ya, banyak lagi daerah-daerah, banyak kampus-kampus yang swasta di daerah, pasti biasanya ada jurusan manajemen pendidikannya. Terus yang tadi pertanyaan pertama, apa benar jurusan MPI bisa menjadi guru? Nah, jurusan ya sudah dialami oleh alumni-alumni ya. Banyak alumni kita untuk menjadi guru. Bahkan tidak hanya guru dari PNS, bahkan di swasta pun bisa kita bekerja untuk menjadi guru. Untuk PPG ya. Nah, kalau PPG ini dari jurusan KI, saya ini kurang tahu ya. Ya tadi malam itu ada sharing-sharing satu angkatan saya yang menjadi guru. Ya katanya ketika mau mengikuti PPG ini belum bisa, atau seperti itu mungkin ada adik-adik yang tahu tentang informasi PPG ini dari jurusan manajemen, itu bisa menjawab ini ya. Saya juga kurang tahu juga, atau memang hanya di suatu daerah atau semua di. Mohon maaf Bu, mohon maaf Kak, ya. tapi tetap
tetapi tetap bisa menjadi guru. Menjadi guru bisa, karena di sekolah itu kita kadang tidak terpacu dengan jurusan yang kita dapatkan. Ya, bahkan yang sekarang lebih marak lagi ya. Orang itu sekarang lebih banyak masyarakat lebih berminat memasukkan anaknya di sekolah terpadu dibandingkan sekolah negeri. Iya. Ya, itu ya, ketika di sekolah-sekolah swasta ini biasanya itu tergantung dari kebutuhan lembaganya tersebut. Apalagi ya kita mempunyai skill-skill di lain jurusan kita kan, mempunyai skill-skill lagi, maka bisa dimanfaatkan dalam lembaga tersebut. Ya, mohon maaf sebelumnya dicari itu profesinya, maksudnya gimana ya, Kak? Yang dicari profesi ya, kayak misal ini? Kak, kalau misalkan di jurusan perawat ya, Kak. Perawat itu harus ngambil profesi nurse-nya gitu, terus guru harus mengambil ininya gitu, Kak. Oh. Ya, ini perbedaan kita. Iya. Ketika di jurusan kesehatan memang itu ada namanya itu profesi ya, keprofesian ya. Itu akan berlaku seperti akreditasi sekolah ya. Berlaku itu biasanya ada jenjang waktunya. Mungkin 5 tahun atau 5 tahun mungkin bisa lebih ya. Itu untuk profesi kesehatan karena itu kaitannya dengan izin prakteknya, izin dia mengobati pasiennya. Tapi dalam dunia pendidikan ini, dalam ranah pendidikan ini tidak ada profesi yang harus kita ambil seperti tadi ya. Mungkin seperti ijazah tambahan lagi ya, ijazah pendamping dia perawat ya. Kalau dia tidak mempunyai surat tadi ya, surat izin tadi, dia tidak akan bisa untuk bekerja di kesehatan. Bahkan mungkin menyuntik orang pun nggak bisa gitu kan, menyuntik mengobati saudaranya sendiri, mengobati pasien itu, maka akan dituntut dengan mungkin pasal-pasal di kesehatan. Saya kurang tahu ya, di kesehatan itu memang seperti itu. Tapi kalau di dunia pendidikan ini kita mungkin menganggur dulu. Setelah lulus, kita tidak mempergunakan ijazah kita sampai 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun kita gunakan lagi, itu masih bisa. Kita tidak terpaku dengan masa berlakunya ijazah. Jadi setidaknya ketika lembaga tersebut masih menerima kita, itu ya kita bisa tetap menjadi seorang pendidik kalau memang menjadi guru ya. Tidak ada masa tenggang ijazah, itu tidak ada kalau di pendidikan ini. Gitu. Mungkin itu yang saya ketahui ya. Ya baik Kak, terima kasih. Ya baik, itu atas pertanyaan dari sahabat Ika, Adi Bang Asro sama Rizky Aulia ya, sudah terjawab ya? Atau masih ada yang penasaran nih atas pertanyaan dan jawaban? Bisa disampaikan? Assalamualaikum, Kak. Ya, waalaikumsalam, Nabib. Ini mau tanya lagi, Kak. Ya, dipersilakan. Gini, untuk itu mengenai materi 4P tadi, untuk konsep pengembangan SDM dalam strata perguruan tinggi, itu apa cukup dengan mengikuti tradisi dan adat yang udah ada di perguruan tinggi kita, ataukah perlu dengan mengembangkan inovasi-inovasi dengan mengikuti berbagai UKM yang ada? Terus yang kedua, Kak, menurut dari kabar yang saya dengar, apakah satu jurusan itu juga tidak menjamin pekerjaan ke arah yang seharusnya? Istilahnya manuver profesi gitu, Kak. Oke, sekian cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik, terima kasih Nabib atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang masih ingin bertanya? Di kolom chat, Pak. Oh ya, Izin ini bertanya, Kak. Ya, dipersilakan untuk yang on cam terlebih dahulu. Iya, izin bertanya. Apakah lulusan MPI ada formasi untuk CPNS? Terima kasih. Terima kasih kepada teman Ika. Di sini juga mewakili dari teman. Mohon maaf, tidak ada suaranya, Kak. Ya, terima kasih kepada sahabat Ika juga mewakili pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Terkait apakah ada formasi dari yang lulusan MPI untuk dapat menjadi PNS begitu ya. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi sebelum nanti dijawab oleh Mbak Isti. Banyak banget. Baik, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Mbak Isti pertanyaan dari sahabat Nabi Fadil dan Ika. Ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik ya. Ini sepertinya pertanyaan ini sangat susah sekali jawabannya ya. Tadi untuk peluang-peluang untuk di jurusan MPI bagaimana ketika adakah formasi CPNS. Kalau formasi CPNS sendiri untuk pendidikan ya yang saya tahu ya, di pendidikan itu biasanya sudah langsung menjurus ke jurusannya. Ya seperti jurusan pendidikan agama Islam gitu. Terus formasi kalau kita mau di ranah pendidikan ya, itu sudah langsung menjurus ke jurusannya masing-masing, seperti mungkin jurusan matematika atau bahasa Indonesia, itu sudah langsung ke pendidikan, lulusan pendidikan masing-masing jurusannya. Tapi di formasi CPNS ini yang bisa kita ikuti di formasi administrasi, bagian administrasi kepegawaian, mungkin di sekolah apa, biasanya di TU ya, TU itu ada formasi CPNS-nya, mungkin tetapi mungkin tidak sebanyak formasi ketika di jurusan langsung menjurus yang ke pendidikan ya itu yang saya ketahui di formasi CPNS, karena saya juga jarang sekali membaca formasi CPNS ya. Yang saya ikuti kemarin karena saya mengikutinya formasi CPNS dosen, jadi saya jarang sekali membaca formasi CPNS di daerah-daerah. Yang saya ketahui yaitu formasi di bagian TU pun ada bagian administrasi, itu ada formasinya, memang tidak banyak peluangnya seperti di jurusan pendidikan yang lainnya ya, seperti itu. Mungkin itu yang mungkin adik-adik yang minat di PNS ya. Tapi setidaknya jangan terpaku karena ketika kita tidak menjadi PNS, masih ada rezeki Allah lewat hal-hal yang lainnya yang luar biasa sekali. Kita tidak terpaku, mungkin ketika adik-adik yang tidak jadi PNS malah lebih sukses lagi secara finansial ya, lebih sukses lagi menjadi seorang entrepreneurship atau menjadi seorang pengusaha. Itu biasanya malah penghasilannya lebih melebihi dari seorang PNS ini kalau menjadi seorang pengusaha. Karena kita sudah dibekali ilmu manajemen, setidaknya dalam usaha pun kita sudah bisa tahu ilmu-ilmu dalam mengatur seperti apa dalam perencanaan yang usaha yang akan kita bangun gitu kan. Nah, itu mungkin kalau belum
belum merasa puas dengan jawaban saya, mungkin bisa ditanyakan kepada alumni yang lainnya nanti ya. Karena memang saya pribadi sendiri tidak pernah melihat tentang CPNS yang ada di daerah. Biasanya kalau CPNS untuk S1 itu kan ikutnya di kabupaten. Tapi kalau CPNS dosen ikutnya kalau nggak Kemdikbud ya di Kemenak, di Indonesia secara keseluruhan. Memang itulah kelemahan saya jarang membaca formasi CPNS di daerah-daerah. Terus tadi pertanyaan yang tadi ya tentang 4P tadi ya, kompetensi ini. Ketika adik-adik dalam masa pendidikan ini, maka ilmu-ilmu yang kita pelajari tidak hanya terpaku di perkuliahan saja. Ilmu-ilmu ini bisa dipelajari yang untuk pemanfaatan yang lebih banyak ini kan tentang pemanfaatan teknologi ya. Itu bisa dipelajari mungkin melalui organisasi-organisasi yang ada di kampus atau mungkin di lembaga non-formal lainnya. Mungkin adik-adik ketika mungkin ingin teknologinya menguasai teknologi, mungkin yang sederhananya ingin bisa komputer lebih bagus ya. Kalau di kampus di kuliah kan tidak ada mata kuliah, mungkin ada mata kuliah teknologi informatika itu cuma 2 SKS kalau dulu saya itu. Cuma 2 SKS itu sangat kurang sekali. Mungkin adik-adik bisa mengambil di lembaga non formal untuk menambah keilmuannya, atau bahkan kalau itu kan butuh biaya lagi kadang kalau mengikuti di lembaga non formal, atau yang gratis aja itu dengan aktif di organisasi atau mungkin menjadi pengurus dalam organisasi, itu banyak ilmu-ilmu yang bisa didapatkan, apalagi dari kakak-kakak senior yang sudah lebih berpengalaman dalam organisasi. Pasti kakak-kakak senior mau membimbing adik-adiknya di organisasi. Ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Tadi dari pertanyaan siapa? Mas Fadil ya? Maaf Kak, mau tanya lagi, itu kalau untuk mencari pengalaman di lembaga non formal itu yang contohnya kayak gimana ya Kak? Kalau contohnya ya, ketika di sini ya, yang mungkin dulu saya pernah lakukan ya, ketika waktu saya S1, waktu itu baru pertama-tamanya ada laptop ya, mulai ada laptop di tahun 2006 itu ya, teknologi komputer yang dulunya komputer tidak bisa dibawa kemana-mana, akhirnya ada komputer yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, waktu itu saya mahasiswa pertama itu tidak bisa buat makalah itu nggak bisa. Zaman dulu itu membuat makalah saya harus nulis dan nanti diketikkan di rental. Saya antar ke rental untuk ngetik. Di situ saya ingin belajar, saya harus tahu tentang setidaknya untuk bagaimana cara mengetik, gitu kan? Karena nanti tujuan saya akan belajar mengetik nanti untuk skripsi saya. Kalau saya nggak bisa mengetik di komputer, tidak bisa belajar komputer, bagaimana nanti saya menyelesaikan skripsi? Gitu. Saya dulu pernah mengambil les komputer. Karena untuk belajar itu mengambil les komputer, di mana itu kalau di lembaga non formal itu jadwal yang saya ambil menyesuaikan dengan jadwal kuliah. Otomatis ketika mungkin sudah selesai kuliah atau pas waktu hari itu tidak ada jadwal kuliah. Itu yang pengalaman yang saya ambil ya. Kalau kita kalau kita di zaman sekarang itu, kalau kita gegap teknologi itu apa? Istilahnya akan ketinggalan gitu. Gagap teknologi, ya. Iya. Yeah. Oh, kalau sekarang ya itu pasti jawabannya ya. Itu sangat ketinggalan sekali. Kalau kita gagap teknologi, nah, apalagi perkembangan teknologi itu sangat pesat sekali ya. Mungkin dalam waktu HP aja ya, kalau kita lihat gadget aja, dalam tiap bulannya itu pasti ada fitur-fitur yang terbaru kan. Bahkan saya sudah tidak tahu lagi apa fitur-fitur itu yang sangat selalu berkembang di tiap masanya. Apalagi sekarang teknologi itu yang harus dikuasai, yang wajib dikuasai untuk adik-adik masa pendidikan ini untuk tadi menghadapi era society 5.0 ini. Kalau kita gagap teknologi, maka kita
satu langkah tertinggal dengan teman-temannya. Jadi ya mau tidak mau Mas Farhat, panggilannya siapa? Mas Nabib harus belajar teknologi ya, harus mau nggak mau harus belajar teknologi. Iya. Kalau mahasiswa gimana ya? Kalau mahasiswa biasanya kalau mahasiswa itu bukan bersuara, kalau menulis di media itu apakah mendukung untuk pengembangan sumber daya atau tidak? Kalau menulis berita ya, seperti artikel-artikel ya. Ya, seperti itu, macam itu. Kalau menulis artikel ya pasti juga mengembangkan sumber daya. Menulis artikel kita harus tahu tentang apa yang akan kita tuliskan. Setidaknya kita membaca. Nah, membaca apa yang menjadi bahan tulisan kita. Itu setidaknya menambah menambah pengetahuan kita. Ya seperti saya sekarang ini, saya pertama dikasih materi tentang problematika society 5.0. Saya sebenarnya belum pernah baca 5.0 itu apa maksudnya gitu. Ya dengan dikasih seperti ini, materi seperti ini akhirnya saya belajar lagi. Belajar tentang apa sih maksud dari 5.0 ini. Ternyata masyarakat 5.0 ini ya akan menjadi perubahan baru, perubahan dari 4.0 kemarin gitu. Nah, ketika menulis artikel tadi, maka kita akan belajar dan itu akan menambah wawasan kita. Lalu satu pertanyaan lagi Kak terakhir, terus bagaimana cara agar mahasiswa itu bisa berguna untuk negeri ini, karena kita kan secara usia kan sudah masuk usia produktif, jadi setidaknya itu pun harus istilahnya memiliki kontribusi untuk negara ini. Apa perlu kita jadi mahasiswa yang kontroversial dalam hal positif ya, atau gimana gitu? Terima kasih. Wah, pertanyaan ini sangat luar biasa sekali ya. Mungkin saya nanti menjawabnya agak-agak ini ya, karena saya dulu jadi mahasiswa itu ya, tadi saya sampaikan saya kurang pede. Ya, jadi saya jadi mahasiswa itu termasuk mahasiswa tidak aktif ya di dalam organisasi. Jadi dengan itu saya dulu belajar saya itu saya sedikit rajin membaca. Saya disiplin dan rajin membaca. Itu adalah nilai positif dari saya. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi itu ya modal saya itu membaca dan menulis. Gitu. Mungkin yang sekarang adik-adik lebih luar biasa sekali kemampuannya, ya. Banyak kemampuan atau keterampilan yang adik-adik miliki itu bisa berkembang lebih baik lagi. Kita tidak usah kayak kalau saya pribadi sendiri, sebelum kita untuk menjadi pingin yang terkenal, mahasiswa yang lebih dikenal di bangsa ini, setidaknya kita di diri kita itu untuk menjadi yang baik dulu. Atau apa yang kita inginkan itu sudah terpenuhi dulu. Itu ya mungkin kalau yang ini nanti tanyanya dengan mahasiswa-mahasiswa yang yang aktif di organisasi, mungkin kakak-kakak senior, mungkin ke Mas Anang dan kawan-kawannya yang aktif di HMJ ini mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mas Nabib ini ya. Karena saya termasuk mahasiswa yang bukan aktif di organisasi. Jadi saya kadang nggak tahu tentang perubahan, tentang pergerakan mahasiswa ini saya kurang diinformasi seperti itu. Karena saya dulunya memang tidak pede ya, kurang percaya diri, maka saya memang jarang mengikuti organisasi. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa sekali ya, pertanyaan sekaligus jawaban yang barusan kita saksikan cukup membuat kita ikut berpikir juga ini. Jadi bagaimana MPI itu sampai dengan tadi ditanyakan oleh Mas Nabib terkait bagaimana sih kontribusi MPI sendiri terkait dalam negara kita sendiri seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi pertanyaan dari Mas Nabib.
Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ya, dipersilakan. apakah di jurusan MPI ini ada peluang untuk jadi kepala sekolah gitu? Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Irma. Pertanyaannya, apakah MPI ini ada peluang menjadi kepala sekolah, begitu ya? Betul. Ya, betul. Ya, baik. Ini sekalian ada pertanyaan juga di kolom chat dari ada beberapa juga pertanyaan yang memang sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya. Jadi di sini saya bacakan yang memang belum terjawab ya, gitu ya teman-teman. Dari sahabat Irnina, apakah setelah lulusan MPI jika ingin berkarir sebagai guru hanya bisa di lembaga pendidikan Islam? Mengingat MPI sendiri kan singkatannya Manajemen Pendidikan Islam nih Bu. Jadi apakah jurusan MPI itu hanya di lembaga Islam saja atau bagaimana? Di pertanyaan Nur Ainiyah itu ada, apakah jurusan MPI itu berpeluang menjadi pengusaha? Ya mungkin cukup itu dulu Bu, bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik. Ya, mungkin ini semakin menambah wawasan saya, ilmu saya. Yang tadi di lulusan, apakah di lulusan di jurusan MPI ini bisa menjadi peluang kita menjadi kepala sekolah? Ya, itu sudah menjadi profil lulusan atau yang tadi saya sampaikan di awal ya, untuk sasaran lulusan dari MPI itu salah satunya yaitu sebagai kepala sekolah. Nah, di bawahnya sekolah itu ada pegawai administrasi, mungkin sebagai waka-waka dari waka kurikulum, mungkin waka humas, itu bisa sudah kita pelajari di perkuliahan ini. Maka ketika kita jadi kepala sekolah itu sudah tahu tentang ilmunya. Setidaknya di jurusan MPI sudah diajarkan tentang kepemimpinan. Nanti ada mata kuliah yang belajar tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini seperti apa? Yaitu nanti ketika menjadi kepala sekolah itu pasti sudah tahu, harus tahu ilmu-ilmunya ya tentang sebagai pemimpin itu apa, tentang gaya-gaya kepemimpinan itu seperti apa. Ada gaya kepemimpinan yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang laissez-faire. Itu adalah merupakan tentang ilmu tentang kepemimpinan. Itu mungkin yang adik-adik masih di semester awal belum mendapatkan tentang mata kuliah itu, tapi kalau sudah di semester atas, mungkin sekarang sudah mengerjakan skripsi, itu sudah tahu tentang mata kuliah yang pernah dipelajari. Bahkan ketika nanti mengkaji skripsi kita, menulis karya ilmiah kita, yaitu skripsi, itu ya bahasanya itu tidak jauh tentang itu, tentang manajemen, itu tentang kepemimpinan juga. Itu dulu saya menulis skripsi saya, itu judulnya tentang strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Nah, yang kita teliti itu tentang kepala sekolah. Itu kita sudah dibekali ilmu-ilmu tentang kepemimpinan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa jurusan MPI, yaitu yang jurusan MPI malah yang sudah siap untuk menjadi kepala sekolah. Karena dari kuliah kita sudah dibekali ilmu-ilmu tentang kepemimpinan juga, selain manajemen juga ada kepemimpinan. Ya, nanti semoga takdir kita di masa depan itu baik ya. Semoga adik-adik yang berkeinginan menjadi kepala sekolah itu bisa terkabulkan. Bahkan kalau belum menjadi kepala sekolah, silahkan untuk mendirikan sekolah sendiri. Nah,
kalau mendirikan sekolah sendiri otomatis nanti kepala sekolahnya dari ini adik-adik karena yang pendiri sekolah. Sekarang itu sudah marak sekali sekolah lembaga-lembaga pendidikan, apalagi yang sekarang itu yang lebih diminati itu lembaga pendidikan terpadu, Islam terpadu gitu. Karena sekarang orang tua itu lebih banyak, kenapa orang tua lebih banyak memasukkan anaknya di Islam terpadu? Karena di sekolah dasar itu untuk pendidikan keagamaannya itu sangat kurang untuk materi keagamaannya. Nah, di sekolah Islam terpadu di sini menyangkut tidak hanya pelajaran-pelajaran formalnya saja, tapi di keagamaan, pengetahuan umumnya saja, tapi lebih keagamaannya. Kalau biasa itu sebenarnya itu Islam terpadu itu mau sama dengan MI. Ya kalau dulu MI itu kan banyak kan, kalau di SD Islam terpadu banyak kan, apalagi di lembaga Islam terpadu mungkin dari tingkatan PAUD sampai SMP, SMA, yaitu sebenarnya kalau dia masih di bawah naungan Kemdikbud, tapi dia memberikan nilai-nilai keislamannya. Terus bagaimana lulusan MPI yang berkarir apakah lulusan MPI hanya berkarir di lembaga Islam saja ya? Tadi bertanya. Kita lulusan MPI tidak hanya di lembaga Islam saja ya, tapi di lembaga umum. Selagi kita masih diterima di situ, kita bisa tetap berkarir di lembaga tersebut. Karena kita tidak terbatasi dengan hanya yang Islam-Islam aja kita bisa masuk, tidak seperti itu. Tapi itu kita dimanapun tempatnya, asal kita bisa membawakan diri. Yang pertama itu ketika kita kerja, yaitu di dunia, ketika masuk dunia kerja yang paling pertama dinilai yaitu attitude kita. Itu sikap kita, itu yang paling pertama dinilai. Mungkin masalah pengetahuan kita nanti nomor 2 ya, tapi yang pertama itu yaitu attitude. Itu yang sangat mendominasi ketika sudah masuk dalam dunia kerja. Kalau sepintar apapun orang, kalau tidak mempunyai attitude, itu tidak akan diterima di tempat manapun. Ya. Sepintar apapun orang, kalau tidak mempunyai attitude, dia tidak akan diterima di lembaga manapun, maupun lembaga keislaman maupun lembaga non-keislaman. Yang bukan Islam ya, maksudnya lembaga formal lainnya ya, bukan hanya terpaku dalam lembaga Islam. Ya, itu yang pertama, itu attitude kita. Terus untuk yang tadi pertanyaan terakhir itu apa? Mbak Deli yang tadi jurus yang terakhir tadi dibacakan di chat itu pertanyaan yang tadi MPI itu apakah hanya bisa berkontribusi di lembaga Islam saja atau tidak, Bu? Cuman itu sudah tadi. Iya, sudah. Ya, sudah, Bu. Yang terakhir tadi dari Mbak siapa yang perempuan tadi? Apakah jurusan yang satunya lagi? Peluang jadi pengusaha kalau tidak salah. Oh iya, peluang jadi pengusaha ya. Jurusan MPI menjadi peluang jadi pengusaha ya. Nah, di sini jurusan MPI ini sangat luar biasa sekali. Kalau kita bilang bisa menjadi peluang jadi pengusaha, tidak. Di jurusan MPI kalau kita pengusaha itu pasti sudah ada modalnya, harus di dunia marketing ya, kita bisa belajar di dunia marketing ya. Kita harus bisa pinter promosi ya, di pengusaha. Kalau kita pengusaha, peluang di jurusan MPI kita sudah dibekali ilmu manajemen. Manajemen itu tidak hanya untuk di pendidikan aja, tapi juga di non-pendidikan bisa kita terapkan. Bahkan kalau nanti adik-adik sering membaca buku-buku tentang manajemen, awalnya itu manajemen itu dari sebuah perusahaan, bukan di pendidikan. Pendidikan ini mengadopsi dari perusahaan. Manajemen sumber daya, ketika adik-adik nanti baca tentang manajemen kinerja atau sumber daya, itu pertama referensi yang kita cari itu banyak yang mencontohkan di sebuah perusahaan.
Jadi sebenarnya di lembaga manajemen ini kita mengadopsi dari ilmu-ilmu yang secara umum, bukan di ilmu manajemen secara umum. Nah, kita mengadopsi dari ilmu manajemen secara umum tadi kita adopsi untuk di lembaga pendidikan. Maka ada namanya manajemen pendidikan. Awalnya itu ya di lembaga manajemen ini di bukan sebuah lembaga pendidikan tapi di perusahaan. Nah, ketika adik-adik mungkin nanti ketika baca-baca buku tentang manajemen, banyak di situ contoh-contohnya itu dari perusahaan. Bahkan di SDM atau manajemen kinerja atau kepemimpinan, itu banyak yang contoh-contoh di buku tersebut itu dari sebuah perusahaan. Kita adopsi untuk di manajemen pendidikan ini. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan kepada adik-adik yang sudah bertanya. Sudah terjawab ya pertanyaan dari Irma dan satu pertanyaan lagi dari Adibul Asror. Bagaimana konsep MPI dikembangkan di masa pandemi COVID-19? Konsep MPI dikembangkan dalam masa pandemi COVID ini ya. Dalam masa pandemi ini kita banyak belajar. Mungkin dari pandemi ini kita menjadi semakin pintar dalam teknologi ya. Karena kalau nggak ada pandemi, kita nggak akan bertemu di Zoom ini ya. Salah satu dari berkahnya pandemi, setiap momen yang kita hadapi pasti ada sebuah keberkahan ya. Nah, bagaimana tentang manajemen pendidikan ketika masa pandemi ini? Nah, ini yang ketika di dunia lembaga pendidikan, ketika masa pandemi ini malah bisa diterapkan bagaimana untuk mengatur proses belajarnya atau bagaimana mengatur siswa-siswanya agar tidak terbengkalai. Itu sangat penting sekali karena dalam manajemen itu tidak hanya di lembaga aja, tapi untuk menjadi seorang guru kita juga membutuhkan ilmu manajemen. Namanya manajemen kelas. Dalam masa pandemi ini bagaimana ketika sudah mengajarkan untuk bagaimana mengatur dalam pembelajaran kita yang berbentuknya daring, itu butuh perencanaan. Jadi kita ilmu manajemen dalam ketika menghadapi seperti ini malah sangat digunakan sekali, lebih banyak digunakan karena mengatur strategi-strategi bagaimana cara mengajar agar murid peserta didiknya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Itu yang untuk contoh sebagai seorang guru ya di lembaga pendidikan itu ya, ilmu manajemen ini ketika masa pandemi ini sangat dibutuhkan sekali karena dalam mengajar pun kita harus mempunyai sebuah rencana. Rencana itu tidak di sebuah lembaga saja, tapi mengajar pun kita harus mempunyai perencanaan, bahkan di kehidupan kita yang akan kita lalui, kita selalu tidak lepas dari ilmu manajemen sebenarnya tanpa kita sadari. Semua yang kita akan lakukan hari ini pun kita akan sudah berencana kemarin. Mungkin hari ini yang adik-adik mungkin mengikuti kegiatan ini sudah direncanakan dari 1 bulan yang lalu. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah menerapkan ilmu dari manajemen tersebut. Mungkin ada adik-adik yang lain atau ada di sini ada mungkin yang alumni lainnya ya, peserta alumni lainnya yang akan menambahkan jawaban dari saya. Pesertanya ini apa adik-adik yang masih aktif kuliah aja atau yang sudah lulus?
Ada yang sudah Ada lulus, yang sudah Mbak. lulus. Udah lulus. Lulus yang angkatan 2006 nggak ada. Yang baru 2008. 2008 ya. Mbak Istiqomah. Ini adik siapa? Ya, saya Arim Irsatullah dari 2008. 2008. Mbak Istiqomah itu kan angkatannya Mbak Nafis ya. Mbak Nafis Ya. sudah live. Angkatan ya, Mbak Nafis, terus Lukman Hakim. Ya, Mas Lukman yang sekarang ada di rektorat ya. Direktorat ya beliau ya. Dia yang Oke. ini yang aktif, yang apa sekarang Direktorat UIN ya beliau. Iya. Ya, saya angkatannya itu. Mungkin dulu nggak kenal saya ya, karena saya bukan mahasiswa yang aktif dulu. Kalau tahu saya Kalau ketemunya saya apa di Iya, Kak. perpustakaan. Oh, ngaten nggih. Kalau Mbak Istiqomah pernah jadi pengurus HMC ya mungkin pernah ketemu gitu. Karena pas ketika Mbak Nafis itu jadi ketua HMC, saya masih semester 2, jadi perekrutan baru untuk pengurus HMC. Karena ya tadi saya sudah bercerita tentang saya ya, tentang masa-masa kuliah saya waktu S1, saya percaya diri, maka untuk pergi ke HMC aja saya malu. Bahkan ya teman-teman itu seperti Mbak Nafisa dulu ada, terus siapa Mbak Usfuria mengajak saya, ayolah main ke HMC, main-main aja. Tapi saya malu mau masuk situ kan. Jadi memang saya jarang pergi ke HMC. Ya lebih seringnya saya perginya ke perpustakaan. Karena kalau membaca itu tidak butuh kepercayaan diri ya. Oh nggih. Kalau dulu belum pede, sekarang insya Allah sudah sampun pede nggih. Ya, kan Bu Dokter saat ini. Alhamdulillah dengan apa ya, pengalaman belajar ya. Pengalaman belajar lebih lanjut. Ya, alhamdulillah sedikit sudah memberikan rasa kepercayaan diri saya itu. Ya tadi dengan pendidikan mungkin bisa merubah seseorang yang dulunya kurang pede, sekarang lumayan percaya diri. Oke. Ya, terima kasih Mbak Istiqomah yang sudah memberikan sharing-sharing lah buat adik-adik. Saya juga ikut mendengarkan petuah-petuah dari Mbak Istiqomah lah untuk bersemangat selalu belajar dan selalu meningkatkan pendidikan di jenjang yang lebih atas begitu. Ya, terima kasih. Semoga sedikit ilmu yang saya berikan, sedikit pengalaman yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik ya. Iya. Mungkin ada sedikit cerita yang unik Mbak Istiqomah yang kelihatannya belum disampaikan ya, tapi unik gitu ya. Jadi di saat tahun-tahun kita kuliah itu kan untuk mendapatkan nilai A, nilai B+ itu kan susahnya bukan main ya Mbak ya. Ya. Kalau nilai C itu kan biasa, apalagi ya nyun sewu Pak Saifuddin Sudi kan begitu kan, satu kelas nilainya C semua, ada yang nilainya D kan gitu. Tapi kalau mahasiswa sekarang dapat nilai B+ itu kayaknya biasa gitu. Ya itu memang ya pengalaman kita ya, mahasiswa old ya, mahasiswa zaman dulu, mahasiswa 2010 ke bawah, memang seperti itu. Nilai A itu sangat luar biasa sekali, saya rasakan ya. Maka saya nilai A itu setiap semesternya itu cuma mungkin ada 1 atau 2 mata kuliah ya, yang saya pribadi pernah mendapatkan nilai itu dari Bapak Kajur ya, Bapak Fathur Roji. 2 kali saya pernah kuliah dengan beliau, saya selalu mendapatkan nilai A itu ya, alhamdulillah sekali. Dengan motivasi nilai A yang diberikan itu lebih membuat motivasi saya terus belajar. Ada peningkatan untuk rasa percaya diri saya ketika kuliah. Oh ternyata walaupun saya biasa saja, ketika saya ada keinginan, saya bisa menjadi luar biasa mungkin untuk diri saya sendiri ya. Ya, makanya tadi motivasi yang terakhir ya, itu motivasi untuk saya sebenarnya. Walau kita saja masih biasa, tapi kita harus nyai keinginan, harapan yang biasa.
Ya. Nabila ada ya? Nabila itu loh Mbak Istiqomah sudah menyampaikan dulu nilainya susah banget ya. Sekarang Iya. nah, Iya. Yang dulu mendapatkan IPK 3,5 itu sangat luar biasa sekali. Mendapatkan IPK nilai 3,5. Satu kelas itu cuma berapa orang mungkin yang dapat IPK 3,5. Ya, itu tahun 2010 ke sono Mbak ya. Yang dirasakan 2009 masih karena kan 2011 itu kan sudah perubahan kurikulum yang terbaru yang dimana kita dulu itu masih 165 SKS lah kurang lebih, sekarang kan cuma 140-an, 140 atau 144 ngoten. Monggo dari teman-teman atau adik-adik MPI yang ingin bertanya, mumpung ketemu sama Ibu Dr. Istiqomah yang sangat luar biasa ini, silahkan. Panggil saya ketua, panggilnya biar kelihatan, biar seperti seumuran. Oke. Yang menambah dari pertanyaan adik, tidak apa-apa ya? Ya, silakan ya. Ya tadi yang mungkin di ranah guru ya. Saya kurang paham karena mungkin yaitu kekurangan saya tidak pernah masuk di lembaga pendidikan di sekolah ya. Saya masuk langsung jadi dosen, jadi nggak tahu apa sih di lembaga sekolah itu, kan tentang. Ya, seingat saya aja, seingat saya saja. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan yang menanyakan bahwa lulusan MPI itu apakah nanti akan bisa menjadi seorang seperti kemarin dari ini manggilnya kakak aja ya, Thomas biar lebih akrab adik-adik. Kemarin Kak Arim sudah survei ke angkatan tahun 2004 sampai yang baru, itu ada beberapa yang sudah mengirim atau memberikan informasi bahwa mereka itu selain terjun di dalam dunia pendidikan, juga terjun di dalam dunia bisnis. Nah, jadi jangan khawatir buat adik-adik, teman-teman MPI, kedepannya kalau kita punya keinginan, kalau kita punya tekad, kita punya niat, insya Allah dari ilmu manajemen pendidikan, meskipun di situ dari manajemen ada embel-embelnya pendidikan, tapi tetap bisa kita implementasikan dari ilmu tersebut ke dalam wirausaha. Di antaranya kemarin itu ada yang membuka usaha BLK, Balai Latihan Kerja, yaitu Rias Penganten, yaitu angkatan 2009. Namanya saya lupa, tapi ada 2009. Kemudian ada yang membuat bimbel atau les, yang sekarang posisinya masih di Semarang. Jadi beliau itu sebagai manajernya ya, kemudian menerjunkan atau memberikan kesempatan bagi adik-adik yang kuliah untuk menjadi tentornya gitu. Itu kan kalau nggak punya ilmu manajemen kan juga agak susah gitu. Kemudian ada yang EO ya, event organizer atau di wedding organizer. Kemudian juga ada yang buka jasa rental kendaraan ya. Mungkin kalau targetnya hanya jadi seorang PNS mungkin satu mobil aja belum punya ya, tapi kalau dia terjun di jasa rental ternyata punya lebih dari 4 sampai 5 unit ya, meskipun itu kreditan kan tidak masalah. Yang penting ilmu manajemennya bisa diimplementasikan. Kemudian ada yang buka cucian kendaraan tetapi dengan model manajemen, bukan memanfaatkan orang yang hanya datang dicuci, enggak, tapi juga melakukan lobby-lobby di pemerintah daerah, baik itu di Dinas Pendidikan, di Kementerian Agama, kemudian di untuk mengajukan kerjasama cuci mobil ya dengan cara pembayaran bulanan, bukan setiap nyuci kemudian langsung bayar enggak, tapi ditarik secara bulanan dan diambil dan diantar secara gratis. Nah itu kan kalau nggak punya ilmu manajemen nggak bisa dari teknik pemasarannya. Kemudian juga ada yang
jadi trainer atau outbound. Kalau ingat mungkin Mbak Istiqomah ingat dengan Mas Salik 2005? Iya, ingat. Kami Ya, itu satu alumni Futuhiyah. Oke. Ya, itu kan trainer juga ya. Saya juga kalau ada sekolah-sekolah atau kemudian dinas-dinas yang mau outbound, ya beliau saya ajak sama Mas, ini ada orderan. Nah, ya untuk kegiatan outbound lah itu kan hikmah dari hubungan relasi silaturahim kan seperti itu. Makanya tadi yang disampaikan Pak Kajur ketika di awal kita jangan hanya mengandalkan dari belajar, tetapi juga dari ilmu membangun relasi ya, atau membangun jaringan seperti itu. Nah, termasuk kakak angkatan dengan adik angkatan itu kan termasuk membangun jaringan ya. Nah, siapa tahu nanti Mbak Istiqomah nanti ke depan saya punya program untuk kegiatan seminar, nanti tak jadikan pembicara, kan itu kan termasuk ya relasi juga Mbak Istiqomah gitu. Nah, kemudian ada yang konveksi juga Mbak. Nah, kemarin saya data. Nah, terus kemudian ada jasa pembuatan laporan borang akreditasi. Itu juga ada Mbak. Jadi lucu ya. Nah, jadi sekolah-sekolah itu kan iya, terus perguruan tinggi itu kan harus reakreditasi setiap 5 tahun. Nah, kemudian kan karena perguruan tinggi swasta kan kita tahu dosennya, SDM-nya seperti apa, apalagi pemberian gajinya juga ya istilahnya lillahi ta'ala, seperti logonya Kemenak ya kan, ikhlas beramal. Jadi kadang dikasih tugas untuk membuat borang yang berat itu tidak mau gitu melarikan diri. Akhirnya ada yang memanfaatkan jasa pembuatan borang seperti itu. Tapi di sini hukumnya berbeda loh ya, dengan pembuatan jasa skripsi atau tesis itu beda hukumnya. Karena kan kalau borang siapapun yang membuat, yang penting dari laporan atau analisa itu sesuai dengan keadaan yang di lapangan. Timnya tidak harus dari sekolah itu sendiri atau dari perguruan tinggi sendiri. Karena kan sekarang sistemnya kan subtol ya. Jadi 9 standar. Lebih susah ya, seperti itu. Nah, itu melengkapi dari Mbak Istiqomah, apakah dari MPI itu nanti ke depan bisa menjadi seorang pengusaha, sangat bisa, tergantung niat kita dan keinginan kita begitu. Luar biasa. Nah, gitu Mbak Istiqomah ya. Ya, luar biasa sekali Mas Arif ya. Itu ya, yang tadi jawaban saya, karena ya saya memang kurang melihat tentang alumni-alumni MPI yang lainnya ya. Karena mungkin tadi salah satunya saya disibukkan kemarin sibuk, salah satunya sibuk borang sendiri ya, Mas Arif. Waktu itu sendiri. Ya, kami itu sampai lembur, sampai ya dosen-dosen itu lembur hanya untuk menyelesaikan borang. Itu saya kebetulan menjadi dosen tetapnya di dosen PAUD ya, karena mengikuti pertama saya masuknya menggunakan jurusan ijazah S2 saya. Jadi kemarin sempat lembur seperti itu, memang luar biasa sekali ketika mengerjakan borang, harus ada waktu, meluangkan waktu yang sangat luar biasa sekali. Ya alhamdulillah usaha yang kami sampai lembur-lembur, alhamdulillah di jurusan kami sudah B. Itu kalau di swasta mendapat nilai B, akreditasi B itu sangat luar biasa sekali untuk perguruan tinggi swasta. Ya, sudah bagus. Berarti S2-nya sama dengan Mbak Liv nggih? Piaut. Ya, saya sama itu. Waktu dulu masuk kan memang banyak kan kita sama-sama minta rekomendasi dari Pak Ismail. Ya, waktu itu kan ya, betul. 2011 kan masih beliau sebagai yang menjabat sebagai kajur. Kajur. Ya, dari beliau itu memang banyakkan PAUD. Waktu itu ya saya nggak tahu ya, manut aja ya. Waktu itu manut dawe guru gitu kan, manut gitu kan. Ketika masuk PAUD, saya nggak tahu ke depannya PAUD itu apa. Padahal waktu itu belum di perguruan tinggi belum buka PAUD. Nah, ketika saya sudah mengambil PAUD, ternyata di tahun 2014 itu jurusan PAUD buka di hampir semua perguruan tinggi, membuka jurusan PAUD. Bahkan ketika saya sudah pulang ke Jambi, itu saya telepon dari perguruan tinggi di swasta di Semarang, itu untuk menjadi dosen PAUD di sana.
mewakili dari teman-teman juga makin yakin nih Mbak. Jadi makin yakin sama jurusan yang kita ambil, yaitu manajemen pendidikan Islam, gitu ya. Ya, sebelum saya tutup, mungkin di sini saya sedikit menyimpulkan dari diskusi yang telah kita laksanakan, bahwasanya seperti yang disampaikan oleh Mbak Isti sendiri, bahwasanya KI ataupun MPI itu sangat berpeluang, banyak sekali peluang-peluang yang dapat kita ambil nanti lulusan KI ataupun MPI sendiri. Mulai dari tenaga pendidikan, kepala sekolah, pengawas, tenaga administrasi, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi teman-teman di sini, khususnya dari Maba 2021, harus yakin dengan jurusan yang kita pilih saat ini, yaitu manajemen pendidikan Islam. Karena manajemen sendiri itu sangat spesial dan menjadi kunci utama, serta apapun yang telah nantinya kita dapatkan, ilmu-ilmu dari manajemen pendidikan Islam itu sendiri dapat kita terapkan di kehidupan kita masing-masing. Gitu ya Mbak ya? Mungkin statement dari Mbak Isti. Pada Mbak Isti dipersilakan. Saya apa ya? Untuk ini mungkin apa pesan untuk adik-adik atau apa tadi Kak? Pesannya apa ya? Ya, boleh pesan. Mungkin ini ya, pesan untuk saya mungkin ini adalah hal yang luar biasa untuk saya. Terima kasih saya sudah diperkenankan untuk bisa bertemu dengan adik-adik seangkatan. Terima kasih atas undangan yang diberikan oleh panitia kepada saya ya. Karena mungkin ini adalah merupakan pembelajaran yang luar biasa sendiri untuk saya ya. Saya pribadi ini merupakan pembelajaran yang luar biasa. Maka dari adik-adik sendiri mungkin yang merasa menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja. Kalau mahasiswa yang sudah aktif organisasi sudah pasti bagus ya, tentang kepercayaan dirinya, mungkin tentang prestasinya yang bagus. Ini mungkin untuk adik-adik yang merasa yang biasa saja, yang mungkin prestasi ya, yang sedang-sedang saja, belum tahu apa sih skill saya, belum tahu apa kemampuan saya, itu tetaplah semangat untuk belajar. Karena selagi kita masih belajar, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat-manfaat yang di luar dugaan kita. Ya, walaupun kita sekarang mahasiswa, waktu menjadi mahasiswa S1, menjadi mahasiswa yang biasa, yang mungkin prestasinya biasa saja, sedang-sedang saja, tapi di masa depan adik itu bisa untuk menjadikan mimpinya menjadi kenyataan. Dari sekarang ini bangunlah mimpi-mimpi yang luar biasa untuk adik-adik ini. Mungkin itu yang bisa